Kayak gue ngeberanin diri, gue nengok ke muka dia, ternyata mukanya itu udah bener-bener kayak kusut gitu bang, kayak pas senyum juga udah nggak ada giginya. Ini udah biru, ini biru, ya Allah bener dah bang. Gue kalau gue ceritain kayak gini juga, gue kayak masih inget kejadian itu gitu. Ternyata itu ada penampakan bang, ternyata muka kakek gue. Cuman dia gondrong aja bang, jadi kayak semacam gundurwo tapi mukanya muka kakek gue gitu. Ri, sebenarnya mau sukses itu gampang. Sholat. Tolong ya Ri, gitu. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di telusur bareng gue John Arya. Apa yang akan kalian lakukan apabila kalian berada di posisi narasumber kita pada malam hari ini yang memiliki kesalahan di masa lalu sehingga mengalami kejadian yang menyeramkan? Penasaran dengan kejadian menyeramkan seperti apa? Saksikan terus telusur. Mbak Sari, gimana nih perasaan Mbak Sari setelah Mbak Sari mengalami semua kejadian ini, Mbak? Lebih menyesal dan bersalah sih bang, karena gue nggak bisa kembali ke masa itu. Jadi dulunya tuh gue tinggal di Bekasi, itu gue tinggal di kontrakan deket rumah kakek gue. Cuman dulu kita beda rumah, kayak kakek gue itu tinggal sama nenek gue, terus sama cincing gue. Kalau gue sama orang tua gue itu di kontrakan bang. Gue tuh kalau sama kakek gue tuh terkenal nggak deket bang, jadi gue kayak suka ngelawan, kayak suka ngebantah. Kalau disuruh juga sama dia kayak nggak pernah mau. Tapi anehnya itu kakek gue walaupun gue ngebantah, gue disuruh nggak mau, dia tetap sayang bang sama gue. Jadi itu kejadian hari Kamis jam 11 siang bang. Itu posisi gue disuruh sama kakek gue, itu gue dipanggil sama beliau kan, kayak Ri gitu kan. Itu sebelum-sebelumnya gue kalau disuruh sama dia kan suka nggak mau bang. Kayak ini tuh aneh aja gitu, kayak kebawaan dari diri gue nyamperin dia. Kayak gue nanya kenapa gitu kan. Gue kalau ngomong sama dia emang rada ketus bang. Tolong beliin susu beruang gitu. Kakek nggak kuat katanya, dada kakek sakit. Terus habis itu gini, itu kan ada nenek gitu, suruh aja nenek, orang lagi main juga gitu. Terus habis itu kata dia gini, tolong banget gitu, nenek kan lagi nyiapin makan buat engkong, makan siang. Sari beliin bebren biar ntar engkong selesai makan bisa minum bebrennya gitu. Kayak tanpa sadar banget gitu, gue mau bang ngambilin duit dia, padahal gue nggak dikasih duit, nggak dikasih apa, gue langsung ngambil aja tuh duit. Nah akhirnya gue nggak lama gue jalan kan ke warungnya tuh nggak jauh dari rumah gue. Pas gue jalan ke warung tuh gue ketemu sama tetangga gue sama nenek gue kan. Terus mereka nanya mau kemana gitu kan, gue jawab mau ke warung. Disuruh siapa? Gue jawab dong bang, disuruh kakek gitu kan. Terus mereka pada jawab tumben gitu, ya dikasih duit ya gitu kan. Jawab enggak, kayak ketus aja gitu bang, kayak kesel gimana sih. Akhirnya gue jalan. Setelah gue sampai di warungnya, gue tetap kayak biasa aja beli bebren. Habis itu gue balik dari warung, gue kasih minumannya ke kakek gue. Nah dia nggak langsung minum bang, itu dia juga katanya nunggu makan siang dulu. Nah nggak lamanya pas makan siang itu kan pas habis zuhur kan, pas habis zuhur dia makan, nggak, itu pun makan juga sambil tiduran bang, kayak nggak bisa bangun gitu sama nenek saya disuapin. Gue langsung main itu posisinya sama temen-temen gue. Nah nggak lamanya pas gue balik lagi, ya itu bebren juga baru dibuka bang, kayak masih baru ada sedotan. Pas gue pegang kan gue mau minum kan, mau minta gitu kan, akhirnya
Kata nenek gue, belum diminum, tunggu aja nanti, tunggu ngkongnya minum gitu. Pas gue yaudah gitu kan, akhirnya gue keluar ke rumah gue gitu, gue main lagi. Gak lama gue dapet kabar abis zuhuran itu bang, jam 12:30-an, ternyata gue dapet kabar kakek gue udah gak ada bang. Kayak biasa aja sih ya, namanya bocah bang, kayak gak ngerti gitu. Jadi kayak ya udah, itu juga gue belum tahu, ya udah meninggal biasa aja kan, karena gue nggak terlalu deket sama beliau, kayak gue juga disuruh-suruh suka nggak mau, kayak emang sih rada kaget, cuman kayak biasa aja gitu. Jadi itu kejadian tahun 2015 bang. Nah setelah 6 tahun kemudiannya di 2021 itu gue posisinya baru lulus sekolah. Gue kerja di tempat kayak panti jompo gitu bang. Dia kayak tempat terapi yang ngurusin nenek sama kakek. Itu tuh bener-bener kayak ngobatin rasa rindu gue sama kakek gue gitu. Tiba-tiba banget gue kerja di tempat panti jompo itu. Kayak gue lebih ngerasain kayak gue dulu gak pernah deket sama kakek gue nih, tapi kenapa sekarang gue malah kerja di tempat kayak gini. Lebih sadar kayak gue dulu gak pernah ngurusin beliau, tapi gue sekarang malah ngurusin nenek sama kakek-kakek gak tahu siapa gitu kan. Itu posisinya gue masih sehat-sehat aja kan. Nah gak lama pas 3 bulanan itu gue kayak ngerasa badan gue gak enak. Kan gue kalau berobat gak pernah langsung ke rumah sakit besar bang, kayak gue langsung ke klinik-klinik deket rumah gue aja gitu. Pas gue berobat ke klinik, kata si dokternya ini gue sakit ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah gue masih mikir oh palingan juga besok sembuh gitu kan. Selang sehari 2 hari gue langsung masuk kerja, gue udah biasa, udah sehat. Nah gak lama pas sehariannya lagi gue ngerasain sakit lagi bang, kayak badan gue bener-bener kayak drop banget, di kerjaan juga sampai lemes gitu. Akhirnya kebesokannya gue mutusin buat resign dari tempat kerjaan gue. Gue berobat lagi, terus si susternya ini ngomong katanya ini makanya jangan minum es gitu. Terus kalau makan juga jangan suka pedes-pedes. Nah di situ saya mulai mikir kan, kok minum es gitu. Padahal gue kalau di kerjaan juga nggak pernah minum es bang. Kayak di situ kan tempat panti jompo ya. Kayak palingan makanan dari situ udah dapet nasi, kadang telur, mie gitu. Gak pernah yang pedes-pedes, itu pun minuman juga gak pernah minum es. Jadi gue kayak ngerasa aneh aja, kok aneh ya, padahal gue gak pernah minum es, gak pernah makan pedes gitu. Oke lah gitu, gak pernah bawa pusing juga, ya udah kan akhirnya gue minum obat lagi. Nah gue selang sebulanan gue nganggur tuh bang, itu juga gue sakit-sakitan bang, posisinya kayak sakit lagi, sembuh sakit lagi, jadi belum kuat banget gue buat kerja gitu. Selang sebulan tuh gue bener-bener badan tuh udah kurus banget bang, udah kayak lemes gitu kan. Akhirnya ibu gue baru dapet biaya buat rongsen bang ke rumah sakit besar. Jadi pas gue rongsen tuh itu tuh rumah sakit nggak jauh dari rumah gue, jadi masih disebut saudara dari buyut ke buyut gitu. Jadi mereka juga kenal sama keluarga gue, dokternya. Si ibu gue tuh ngomong ke dokternya kan mau rongsen gitu. Akhirnya siapa yang mau di rongsen, dikasih unjuk tuh gue kan, ini gitu yang mau rongsen. Habis itu wah ini mah udah parah katanya. Udah lu punya BPJS nggak buat anak lu gitu kan. Akhirnya ibu saya jawab nggak punya BPJS. Udah lu urus BPJS sekarang biar anak lu gua masukin UGD sekarang gitu. Ini mah udah nggak bisa ditanganin, udah lemes begitu badan, udah kurus gitu kan. Akhirnya gua nurutin kan ibu gua pergi buat ngurusin BPJS. Nah gua langsung dimasukin ke UGD. Itu pun rada lama ya, gua masuk UGD itu sekitar hari Senin, jamnya tuh jam 1 siang. Jadi gue pas masuk UGD kan jam 1 siang bang. Terus gue dapet kamar itu habis maghrib bang. Jadi lumayan lama kan selingnya. Terus pas dapet kamar itu habis maghrib, gue dapet kamar di Mawar nomor 1 VIP bang. Jadi itu kamarnya bagus banget bang, kayak bukan kamar-kamar yang di bawah. Kalau kamar-kamar di bawah tuh kayak kamar-kamar dulu banget ya, kayak rada kumuh, jadi kayak ngerasa angker gitu. Cuman ini mah enggak bang, kayak bangunan baru, kayak bagus gitu kan. Jadi gue nggak ngerasa kayak iseng apa, enggak. Di masuk kamar VIP itu tuh posisi kasurnya ada 2. Kasurnya 2 itu, tapi yang satunya kosong bang. Jadi di dalam ruangan itu cuma ada gua doang gitu. Jadi posisi tempat tidur kan 2 gini. Nah di depan gua ini itu kamar mandi. Nah sebelah sininya itu ada TV, terus kayak ada
rak sepatu kayak gitu. Cuman yang sebelah sini kan gue di pojok tuh, sebelah pojok sini gue ada jendela gitu bang, jadi gue kelihatan ke jendela luar parkiran kayak gitu. Selang malamnya tuh kan itu masih rame kan, kayak tetangga-tetangga pada nengokin saudara-saudara. Paginya ibu gue kan ngomong sama gue, udah ya Ri, ibu tinggal gitu, soalnya ibu di rumah tuh masih banyak cucian, rumah juga masih berantakan gitu. Pertama-tama itu tuh kayak berat bang buat ditinggal gitu kan, kata gue badan gue masih lemes banget gitu kan, takut nggak ada yang megangin gue atau gimana. Tapi ibu gue ngelihat muka ibu gue capek kayak gitu, jadi gue ya udahlah gitu, yaudah ibu pulang aja. Jadi gue pas posisi pagi 6:30 tuh bang, ibu gue pulang. Nah gue sambil nungguin makan siang gue tiduran. Pas nggak lama gue kayak ketiduran, terus tiba-tibanya tuh gue kayak mimpi gitu bang, kayak gue bangun pakai baju ini yang gue pakai. Pas gue bangun gue inget nih bang, gue megangin tiang infusan, gue jalan ke depan, terus gue jalan, abis itu gue ketemu suster bang. Susternya itu lagi jongkok di bawah, terus gue nyamperin dia. Habis itu gue ngomong gini, ngapain di situ gitu kan, sini gitu. Cuman dia malah takut bang liat gue, kayak lu ngapa gitu, sono lu pergi gitu, ngapain lu gitu. Terus habis itu gue jawab gini kan, ayo sini gitu, ngapain di bawah situ gitu. Dia malah ngusir gue gitu. Aneh banget nih suster gitu, gue mau tolongin kan gak jelas banget malah marah-marah. Akhirnya gue ya udah kalau nggak mau mah gitu kan. Gak lamanya gue kayak mikir lagi, kasihan gitu, gue tolongin lagi bang, kayak ayo gitu kan. Terus dia malah tetap kayak, udah sono nggak lu pergi gitu, gue takut sama lu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Aduh ya udahlah, gue pergi aja tuh. Gue pergi, itu posisi gue masih dalam mimpi ya bang, kayak dalam mimpi gitu. Gak lamanya tuh gue pas gue ke kamar gue lagi, gue kebelet kencing, gue ke kamar mandi tuh bang, kan kencing biasa. Pas gue bangun kan gue buka pintu kan, tiba-tiba tuh ada kepala bang, tapi tanpa badan, kayak kuyang bang. Gue di situ kaget, gue langsung teriak. Pas itu gue bangun, ternyata gue bangun udah di kamar mandi. Itu posisi itu gue nggak ada impusan ternyata, tapi gue inget banget bang, pas gue di dalam mimpi itu gue bawa impusan itu, dan itu pun gak gue kemana-manain. Tapi ternyata pas gue bangun itu impusan nggak ada. Jadi gue udah ada darah di sini, udah kemana-mana darahnya bang. Di situ gue teriak karena gue teriak kaget bang, namanya gue trauma kan lihat darah. Akhirnya gue teriak kenceng. Tuh suster datang rame-rame. Nah kebetulan juga ada si Tiara sama si Damar nih datang. Kata gue, mereka pada berombongan kan. Habis itu kenapa kan gitu pada. Terus habis itu udah duduk dulu. Ternyata kebetulan yang suster samperin itu bang, suster yang ada di mimpi gue bang. Kayak gue pas mau diancungin tangan sama dia aja, kayak gue takut gitu, kayak gue ngeliatin muka dia begitu kan, kayak heran. Akhirnya gue pas di tempat tidur, gue kan dipasangin impusan sama dia, gue tetap ngeliatin dia aja gitu kan, sampai dia nanya, emangnya kenapa? Makanya kalau misalkan mau kemana-mana bilang, walaupun gak ada yang jagain, panggil aja suster, pencet bel gitu. Kata dalam hati gue tetap ngeliatin dia, tetap nggak sautin, tapi gue posisinya kayak kesel bang sama dia. Dia nanya ke gue, sakit ya gitu, ya pasti sakit kan, gue namanya emosi gitu kan. Gue jawab gini, makanya nanya lagi, sakit lah gitu, lihat aja tuh darah kemana-mana gitu kan. Ya udah, akhirnya si Damar ini ngomong kayak gini, udah istirahat gitu kan. Ya udah kan, akhirnya gue istirahat. Kayak jam 2-an siang itu gue bangun, dan di situ gue udah biasa aja kayak ngobrol-ngobrol sama temen gue gitu. Di situ pas udah sekitar sore itu rame lagi yang jengukin gue bang, kayak masih biasa aja, tapi udah kayak gue lupain aja tuh masalah gue yang mimpi suster itu, kayak udah biasa aja lah gitu. Akhirnya pas malamnya tuh kan orang tua gue datang, kayak orang tua ibu gitu pada datang sama nenek. Nggak lamanya tuh ditinggal lagi kan gue malamnya sama ibu gue. Jadi yang jagain gue sekitar jam 11-an tuh mereka pada pulang kan. Yang jagain gue malam itu si Damar sama si Tiara ini. Jadi gue total di kamar itu cuma bertiga bang, karena kan satu samping itu kosong ya. Jadi gue bertiga doang di kamar itu, gue, Damar sama si Tiara. Selang malam tuh jam 11:30-an gue kan karena mata udah ngantuk banget bang, gue tidur. Terus gue pas tidur itu gue kayak
bangun bang, tapi tetap pakai baju itu bang. Pakai baju itu gue kayak mimpi bangun, terus tiba-tiba gue ngeliat di samping gue ada kakek gue bang. Kayak gue kayak ngerasa, wah ini beneran, kayak beneran apa bohongan gitu kan. Gue nggak berani ngeliat mukanya bang. Kayak tiba-tiba dia datang aja gitu kan. Dia bilang gini sama gue, ayo ikut engkong gitu kan. Terus gue jawab gini, ngapain sih orang lagi sakit diajak-ajak, ntar kalau udah sembuh baru ajak gitu. Hari engkong mah enak di sono gitu, tempat tidurnya enak, empuk, mau makan apa aja enak. Terus gue jawab gini kan, ya sama, Tari juga di rumah enak. Sari tidur di mana? Di bawah kan, sakit kan? Sama kayak engkong juga dulu sakit, tidur di bawah. Nah, tapi sekarang kok enak dari di sono, kasurnya empuk banget gitu. Terus gue tetap kayak, gue biasa aja bang, karena gue kayak belum kebawa suasananya dia gitu. Dia ngomong, gue masih biasa aja kan. Akhirnya nggak lama dia ngomong gini lagi, tujuan Sari apa di sini gitu kan. Gue jawab gini, ya tujuan Tari orang tua kong, kalau Tari nggak ada ntar orang tua sama siapa? Ibu sama siapa? Siapa yang jajanin ibu? Siapa yang mau jajanin nenek? Kalau Tari nggak ada, Tari kan juga punya adik kong. Adik Tari masih kecil, perlu biaya Tari gitu. Kalau Tari nggak ada, ntar siapa yang biayain dia gitu. Terus habis itu, nah itu doang tujuan Sari gitu. Ya Tari pengen sukses gitu. Kalau Tari sukses kan enak, bisa biayain orang tua, biayain adik, nenek, biar semua juga ngerasain duit Tari gitu kan. Akhirnya dia jawab gini, nih Ri, engkong mau ngasih tahu sesuatu sama Sari gitu kan. Gue masih tetap nunduk bang, kayak nggak berani nengok ke mukanya beliau gitu. Kayak gue masih nunduk. Terus habis itu kok mau ngasih tahu sesuatu gitu. Gue jawab kayak, ya udah kasih tahu aja sekarang. Sini lihat dulu ke muka engkong gitu. Buruan lihat. Gue tetap masih kekeh nggak mau gitu bang, karena gue kayak ngelihat kakinya udah biru aja, gue kayak ngerasa takut gitu buat nengok ke mukanya. Gue tetap ngeliat ke kaki beliau. Habis itu beliau ngomong, sini nengok gitu, engkau mau ngasih tahu sesuatu gitu. Terus dia bilang gini ke gue gitu, engkau mau titip nenek Ri gitu kan. Sari kan udah gede katanya, udah bisa kerja. Kalau Sari punya biaya kasih nenek sedikit gitu. Ri dulu mah engkong pas engkong masih ada, nenek selalu engkong yang biayain katanya. Terus sekarang kalau engkong nggak ada, siapa yang inget nenek? Cuma Sari, cucu andalan engkong katanya. Sari sekarang udah gede, mau Sari gaji seberapapun, Sari kasih gitu buat nenek. Saya jawab gini, Tari sekarang belum punya uang kong gitu. Tari sekarang udah nggak kerja. Tari juga lagi sakit-sakitan gitu kan. Kakek saya tuh jawab kayak ya udah kan engkong sampein kalau nanti Sari udah kerja kasih nenek duit seberapapun. Terus gue jawab gini kan, makanya tujuan Tari di dunia kong, Tari cuma pengen biayain nenek. Kalau misalkan Tari nggak ada ibu, ntar siapa yang mau biayain? Terus kata engkong gini, Ri sebenarnya mau sukses itu gampang, sholat, tolong ya Ri gitu. Gimana Kak? Sudah Udah aman Kak. Akhirnya kok ngomong gini, sholat, Sari nggak perlu susah-susah berusaha, percuma kalau berusaha kalau nggak sholat. Gue kayak berani ngelihat ke muka beliau bang, kayak gue ngeberanin diri, gue nengok ke muka dia, ternyata mukanya itu udah bener-bener kayak kusut gitu bang, kayak pas senyum juga udah nggak ada giginya, ini udah biru, ini biru. Ya Allah bener dah bang, gue ngelihat, gue kalau gue ceritain kayak gini juga, gue kayak masih inget kejadian itu gitu. Terus gak lama pas gue ngeliat muka beliau, gue bangun tuh bang, gue bangun itu posisi ada si Tiara sama si Damar kan. Mereka ternyata tahu gue teriak-teriakan kayak kakek engkong gitu kan. Akhirnya mereka nanya, gue teriak tuh bang, mana engkong gitu kan. Habis itu si Tiara sama si Damar nanya,
lu kenapa teriak-teriakan gitu, tadi gue ngeliat di sini ada engkau, lu di sini tempat duduk lu gitu kan. Terus habis itu engkau mana sih gitu, mereka langsung pada kayak beda gitu bang suasananya, tadinya biasa aja mereka langsung pada iseng gitu, kayak apa sih nih si Sari gitu, udah mulai ngelantur gitu. Akhirnya pada nyalain lampu tuh bang, kayak nyalain lampu semua, udah istirahat gitu, minum air putih dulu, minum air putih kan. Gue itu tuh pas gue istirahat tuh gue kayak nggak bisa tidur lagi, kita bertiga tuh udah iseng bang, keadaannya udah kayak nggak bisa tidur sampai pagi tuh. Pas pagi sekitaran jam 7 mereka pada ninggalin gue bang buat mandi gitu, buat pulang dulu kan. Nah itu tuh gue kayak berat juga bang buat ditinggalin, karena kan gue iseng ya, takut gitu, takut kayak malam lagi ntar gue nggak ada yang nolongin gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, kesian mereka ngejagain gue dari malam. Akhirnya mereka pada pulang. Nah karena gue bosen bang, nggak ada temen kan di kamar, itu juga badan gue udah rada enakan, makanya gue bawaannya nggak betah gitu di kamar mulu kan. Gue ke depan kan, kebetulan kan air gue habis bang, kayak gue pengen beli air lah gitu. Gue turun ke bawah tuh, itu kan tangganya tangga lurus ya yang buat kursi roda, gak kayak tangga-tangga biasa gitu. Jadi pas gue lihat ke bawah tuh itu jalanan jauh banget bang, kayak dari sana aja kayak kelihatan orang kecil banget gitu kan. Gue kayak jalan-jalan terus tiba-tiba ada teriak dari bawah kan, suster kayak, kamu pasien dari atas ya, kata gitu. Terus gue jawab, iya gitu kan, mau kemana, pasien atas nggak boleh turun ya gitu, orang mau beli air gitu, emang nggak ada yang jagain. Gue jawab kayak nggak ada orang gitu, udah minta airnya sama suster di atas aja, ada dispenser gitu, nggak usah ke bawah-bawah, nggak boleh. Gue tetap ngotot tuh bang, mau ke bawah kan, ke bawah gue mau beli air botol. Akhirnya gue tetap turun. Pas di pertengahan tangga itu bang, tiba-tiba tuh badan gue udah berat banget bang, udah nggak kuat, lemes gitu kan. Tadinya kan badan gue udah sehat kan, tiba-tiba lemes, berat gitu. Pas gue ngeliat ke belakang bang, ngeliat ke belakang, itu tiba-tiba ada engkong gue bang. Pandangan gue tuh udah burem. Akhirnya gue kayak sadar-sadar itu pas gue udah di UGD. Posisi UGD itu kan di bawah ya bang. Nah kamar gue di atas, tapi gue tetap di bawah ke UGD lagi, bukan ke kamar gue. Pas gue di UGD itu, pas itu gue inget, gue ngeliat kakek gue lagi nih gitu kan. Tadinya gue kayak takut sama beliau, kayak ngelihat beliau kayaknya nggak pengen ngeliat gitu dah, namanya udah beda alam. Tapi pas setelah gue dimimpiin itu, yang kata gue diajak sama beliau itu, gue jadi lebih biasa aja bang kalau ngelihat muka dia, kayak lebih nggak takut gitu, kayak lebih biasa. Gak lama gue dibawa ke kamar gue lagi kan. Pas dibawa ke kamar gue lagi, si Tiara nyampe nih bang, temen gue. Tiara nyampe, itu posisinya belum ada cowok gue, jadi gue cuma berdua doang kan. Gue pengen kencing kan, gue minta tolong sama si Tiara ini, lah anterin gue lah gitu. Terus habis itu kemana, mau pipis gue. Ya udah gue masuk ya, soalnya lu kayaknya masih lemes banget ini gitu. Udah nggak usah, lu tunggu di luar aja. Udah gue masuk gitu kan. Gue masuk berdua tuh ke kamar mandi bang, dia pegangin impusan gue kan. Itu posisi siang bang, kayak sekitar jam kalau nggak salah tuh jam 10:30 dah, 10:30 siang. Itu juga terik kan, kan gue ini kan ada kaca ya bang, jadi kayak ketahuan banget mataharinya gitu. Tapi pas gue keluar dari kamar mandi itu bang, gue ngeliat kepala buntung itu lagi bang, tapi nggak ada badannya, jadi kayak kuyang. Itu si Tiara pun ngeliat bang, astagfirullahaladzim gitu. Dia pegang tangan gue kenceng banget kan, udah nggak apa-apa gitu. Ya Allah ini beneran Ri gitu kan, ini beneran. Udah gitu. Akhirnya pas nggak lama tuh dia kayak sekilas lewat gitu bang, tapi dia kayak mundur mandir, kayak pengen ngasih unjuk ke gue, sama pengen ngasih unjuk ke si Tiara ini kali ya kan, yang gue alamin gitu. Terus akhirnya si Tiara udah kayak ketakutan gitu, kata gue gini kan, coba cek lagi gitu. Habis itu gue nggak berani gitu kan, lu aja sana gitu. Si Tiara ngomong gitu bang, ya udah nggak usah dicek, biarin aja gitu. Akhirnya gue duduk lagi kan, gak lama si Damar dateng bang. Si Damar datang itu tuh nggak lamanya tuh dia kayak ngomong kayak udah mendingan gitu kan. Saya bilang kayak tadi udah mendingan, terus gue tiba-tibanya kayak pingsan lagi. Gue jadi badan gue masih berat, ini masih nggak enak gitu. Ya udah makanya banyakin istirahat. Nah singkat cerita pas sorenya itu bang sekitar jam 5-an itu keluarga pada datang, kayak ada ayah gue, ibu gue, terus kayak adik gue, rame dah gitu, keluarga pada kumpul. Nah itu tuh si Tiara sama si Damar pulang gantian. Akhirnya ayah gue tuh nggak lama, sampai malam tuh, sampai jam 9 tuh si Damar datang lagi bang. Kayak mereka pada biasa-biasa, terus nggak lamanya tuh pas jam 11 bang, jam 11 malam itu ayah gue ngejepret
ngejepret kayak foto gitu, foto nemenin anak gadis yang sedang sakit gitu kan. Itu gue dari awal gue masuk rumah sakit tuh emang gue nggak pernah nonton TV bang, kayak TV udah dianggurin aja gitu kan karena ada temen, jadi kayak nggak pengen nonton TV gitu. Terus tanpa disadari itu tante gue tuh komen bang, kayak komen ngebuletin TV itu, terus kayak dia ngomong itu apaan pas dilihat lagi sama ayah gue, wah bener ini berarti yang diomongin si Sari. Ternyata itu ada penampakan bang, ternyata muka kakek gue. Cuman dia gondrong aja bang, jadi kayak semacam gundurwo tapi mukanya muka kakek gue gitu. Akhirnya ayah gue ngomong kan, ayah gue ngeliat gitu, wah bener berarti ini si Sari gitu kan yang dialamin gitu. Tadinya kan ayah gue kayak kurang percaya gitu bang, akhirnya pas ngeliat itu ternyata bener gitu, kayak dia lebih kayak ngeyakinin gitu, kayak lebih yakin. Ayah gue juga nggak berani ngomong ke gue sama ke bocah gitu, takut gitu, padahal gue sama bocah juga udah ngerasain dari awal gue di situ kan. Dirawat di situ. Nggak lamanya itu kan ayah gue pulang tuh, jadi gue cuma bertiga kan bang, itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah pas kebesokannya hari keempat bang gue di rumah sakit, itu keluar hasil rongsen gue bang. Orang tua gue kan pada datang tuh, terus pada ngambil hasil rongsen. Ternyata pas dilihat itu penyakitnya itu plek paru-paru bang. Itu kayak lebih kayak mikir dong, di rumah nggak ada yang ngerokok, kayak bokap gue nggak ngerokok, cowok gue nggak ngerokok, di rumah juga nggak ada yang ngerokok bang. Aneh aja gitu. Ternyata pas nenek gue bilang itu penyakitnya persis kayak kakek gue bang. Jadi mereka pada kaget kan, kenapa bisa gitu kan, aneh gitu, mungkin keturunannya kali gitu. Ya udahlah nggak usah diambil pusing, yang penting bisa berobat, bisa sembuh gitu, minta doa yang terbaik aja katanya. Rongsen keluar tuh sekitar jam 8:30 tuh dapat surat dari dokter, katanya gue udah boleh pulang bang, nggak langsung beres-beres, kayak gue masih nunggu kayak surat-surat obat. Beres-beres itu sekitar jam 11-an, itu tiba-tiba mamang gue yang dari Tasik datang, kayak dia tuh orang pinter bang, kayak dia tuh kayak tahu gitu, kayak bisa ngeliat, kayak semacamnya bisa ngobatin orang juga gitu kan. Tiba-tiba dia deket jendela, dia ngomong gini, hei ngapain di situ? Cucu lagi sakit, ngapain ditengokin di situ? Kalau mau ngeliatin dari jauh gitu, kesian cucu, gimana mau sembuh? Udah ya pergi ya, kesian si Sari mau sembuh gitu. Saya sama ibu nengok-nengokan kan, kayak heran gitu kan. Habis itu udah gitu kan kata ibu. Gak lamanya tuh itu bangku yang berat yang biasa di rumah sakit itu, besi itu jalan bang, goyang kayak dari jauh kan, dari sini kayak dari kaca sampai ke bawah TV, kayak depan kamar mandi gitu atau jauh. Terus astagfirullahaladzim, ibu kayak astagfirullahaladzim gitu kan, kayak udah ri gitu, udah ngadep sono gitu kan, kayak ketakutan ibu gitu, karena ibu juga baru kali itu bang lihat kayak gitu-gituan, kayak kurang percaya, akhirnya percaya kayak gitu. Gue selesai beres-beres itu sekitar habis zuhur, gue pulang naik grab mobil. Pas sampai rumah itu kayak tetangga pada nyambut, kayak pada nungguin gue gitu, pada mau jengukin gue. Tapi pas posisi gue balik bang, itu tuh kayak kan pada jengukin kayak keluarga, tetangga gitu kan. Dari omongan ke mulut gitu sampai nyampe ke telinga ibu gue bang, itu ternyata ada yang ngomong katanya, jengukin si Sari aja kayak nggak berani lama-lama gitu, nengokin sambil diliatin katanya gitu. Akhirnya ibu gue nggak suka bang, ada yang ngomong kayak gitu. Ibu gue marah-marah tuh, ibu gue ngomong katanya, maksudnya apa ya, namanya juga kakeknya sama cucu, gimana sih sedeketnya gitu. Habis itu ya kan namanya dulu masih sering ngawan-ngawan mulu gitu kan, disautin sama tetangga gue bang. Terus habis itu sama ayah gue, udah jangan diladenin, orang anak kita yang ngerasain sakit, emang anaknya dia gitu kan. Singkat cerita tuh nggak pernah gue ladenin. Pas kan itu pulang kan siang ya bang ya, pas sorenya tuh gue kayak tidur bang, itu pas posisi rame rumah, gue tidur di kamar ibu gue. Kan gue nggak biasanya nih tidur di kamar dia kan, tidur di kamar ibu gue tuh gue celentang bang, badan gue masih agak lemes kan. Itu pas gue celentang tuh gue kayak mimpi lagi gue ketemu beliau lagi bang. Tapi itu tuh kayak beliau cuma berdiri depan gue, terus dia senyum doang gitu, pakai pakaian yang kayak biasa di rumah, nggak pakai baju sama kolor bang, kolor pendek gitu. Terus dia cuma senyum doang gitu.
Habis itu gue bilang, gue tetap teriak kan kayak kok gitu kan. Akhirnya itu pas gue bangun-bangun bang, tetangga gue udah rame pada kayak nengok gitu kan, namanya kampung bang, gimana sih kalau ada keramaian langsung pada ngumpul gitu. Kenapa gitu, udah nggak apa-apa. Akhirnya gue sama kakek gue yang masih ada nih, gue kayak dipencet pala gue bang kayak. Terus habis itu pas kakek gue pencet, terus kakek gue ngomong gini kayak udah nggak apa-apa gitu. Dia nggak apa-apa ini gitu. Gak lama kebesokan harinya bang, sekitar sore habis asar tuh jam 3:30-an, gue niat buat ke makam kakek gue tuh sama ibu gue, nenek gue sama gue bertiga doang bang. Bertiga gue ke makam. Terus gue setelah itu ibu gue sama nenek gue yasinin, gue diem aja bang, kayak gue nggak bisa apa-apa gitu, kayak gue berdiem aja tuh. Habis itu digini nama ibu gue, kenapa diem aja, udah doa gitu. Terus gue jawab gini kan, doa apa lagi, kan kemarin udah ketemu, udah doa gitu, udah ngomong sama dia gitu kan. Ibu gue ngomong kayak, ya doa lagi lah gitu, masa gitu doang doanya gitu, doa lagi, sampein gitu, jangan kalau mau nengokin dari jauh biar saya cepet sembuh gitu kan. Akhirnya gue doa lagi tuh bang, doa. Sekitar gue selesai doa tuh, ibu gue sama nenek gue juga selesai yasin. Gak lama mamang gue datang bang, mamang gue yang orang bisa itu. Gak lamanya tuh udah belum, udah. Akhirnya gue nyabutin rumput sama ngasih bunga tuh. Udah habis selesai itu, gue udah ya pulang, udah ya pak gitu kan, kata mama saya, kalau mau nengokin Sari dari jauh aja, kasih kesempatan Sari buat sembuh gitu. Kalau ada apa-apa ke neneng aja, jangan ke Sari gitu, kasihan Sari sakit gitu, pengen sembuh. Akhirnya nggak lamanya tuh, udah ya pak tinggal dulu ya. Akhirnya udah bilang gitu ke kakek apa yang mau disampaikan, nggak ada, udah gitu. Ya udah ya pulang tuh, gue ngadep ke sana tuh, kita bertiga kan. Habis itu mamang gue tuh udah kan. Akhirnya kita mau pada pulang tuh, tiba-tiba pas gue udah ngadep ke sana bang, kan gue mau arah pulang nih, tiba-tiba tuh angin bang, padahal itu tuh terik banget bang, namanya sore kan, matahari terik banget, kayak nggak ada mendung, nggak ada hujan juga, nggak ada apa-apa, kayak nyampein sesuatu gitu. Nengok ke belakang bang, itu ada beliau bang. Itu posisinya bukan gue doang yang lihat, tapi semuanya, kayak nenek gue sama ibu gue tuh ngeliat, sampai mereka tuh pada nangis bang, kayak pada ya Allah pak, udah pak gitu, pulang pak, kita udah beda alam gitu, kesian si Sari, udah ya pak pulang gitu, udah kalau mau nengokin si Sari dari jauh ya pak gitu. Kalau mau ada apa-apa ke neneng aja pak gitu, jangan ke Sari, kesian Sari pak. Nenek gue ngomong tuh bang, katanya ya Allah bang, udah ya bang pulang gitu, gue nggak tegang liat lu kayak gini gitu, udah ya bang gitu, maafin nih ya kalau ini punya salah. Terus habis itu dia nggak ngomong apa-apa bang, kayak dia cuma diem gitu, kayak diem gitu. Terus akhirnya tuh ngelihat dia hilang bang, hilangnya tuh bukan kayak angin, bukan apa, enggak, kayak udah tiba-tiba hilang gitu. Itu langsung pada nangis semua bang, mereka pada nangis, nenek gua, ibu gua pada nangis kan. Kalau gue udah biasa aja bang, kayak gue kayak cuma trauma aja gitu, udah gue biasa aja. Nggak lama gue arah balik tuh, setelah arah balik tuh gue kayak udah kayak ngerasa lebih enak bang, badan kayak udah nggak lemes aja gitu, kayak udah lebih mau makan, lebih minum juga banyak. Tadinya kan gue nggak pernah mau minum bang, minum juga cuma sedikit, udah kayak lebih kayak dulu almarhum kong aja gitu, susah minum. Tapi pas udah selesai kayak gitu, gue minum mau, makan mau bang, jadi kayak aneh aja gitu kan. Nah pas di rumah tuh, setelah di rumah bang, itu posisi kan rame, ada ibu gue, ayah gue, nenek gue, sama mamang gue kan. Itu tuh ayah gue kesel bang, kayak kenapa nih si Sari, perasaan awal-awal gitu nggak pernah ngeliat yang begituan, kayak nggak pernah ngerasain gitu kan. Tiba-tiba tuh nenek gue nyeletuk bang, kayak keceplosan gitu kan. Nenek gue jawab kayak, apa mungkin karena janji ya gitu kan. Terus tiba-tiba ayah gue nanya, janji apa ya gitu. Terus baru dah tuh nenek gue cerita bang, katanya dulu pas kakek gue masih hidup bang, dulu kan gue masih kecil nih, masih suka ngelawan sama beliau. Nah beliau pengen banget ngajak gue ke rumah yang di Jakarta bang, pengen banget ngenalin ke cucu-cucunya yang lain bang. Nah gue kayak lebih mikir, kayak di situ gue kayak ngerasa lebih kayak nyesel gitu kan, kenapa nggak dari dulu aja gue deket sama kakek gue gitu. Sekarang gue baru sadar bang, kayak coba kalau beliau masih ada sekarang, mungkin gue lebih deket sama beliau gitu. Apalagi
beliau punya janji yang emang belum beliau tepatin bang ke gua. Ternyata ada alasannya beliau mau ngajak gua bang. Mungkin kesimpulannya ya menurut gua itu awalnya itu karena beliau kangen sama gua. Terus keduanya karena gue itu cucu kesayangannya dia bang. Karena menurut dia gue cucu paling pertama dan bisa yang diandelin bang buat jaga nenek gue. Yang ketiga itu ya mungkin karena penyakit gue sama kayak beliau. Jadi beliau ngerasain apa yang gue rasain bang, kayak gitu. Kayak gitu bang cerita gue. Jadi gue mau kasih penyampaian aja nih buat kalian semua, teman-teman gue nih yang mau yang dimanapun kalian berada, kalau kalian masih punya kakek nenek, tolong deh semasa hidup mereka tuh tolong dijaga, tolong diajak main kemanapun yang mereka mau. Kayak selagi mereka hidup, tolonglah jangan ngebantah gitu, tolonglah ajak mereka jalan-jalan ke tempat yang mereka mau. Kayak lu disuruh sedikit apapun, mau sekecil apapun, mau sejauh apapun, tolonglah lu terima gitu, tolonglah lu ambil gitu. Karena nanti lu bakal ngerasain apa yang gue rasain gitu. Kayak sekarang, posisi sekarang ini nih, gue kayak ngerasain nyesel gitu. Kayak lebih, coba kalau gue punya kakek sekarang gitu, mungkin gue lebih akan nurut, lebih dekat. Buktinya kayak sekarang nih bang, gue masih punya nenek, jadi gue sekarang lebih nurut ke nenek gue. Jadi gue udah lebih ngerasain yang pengalaman ke kakek gue ini gitu. Jadi buat kalian, penyampaian gue, tolong jaga nenek sama kakek kalian. Mbak Sari, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Sari sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah Mbak Sari alami. Mbak Sari, kakeknya Mbak Sari ini meninggal di usia berapa Mbak? Itu usia 75 tahun. Mbak Sari, selain Mbak Sari, pernah nggak sih ada keluarga dari Mbak Sari yang mengalami kejadian-kejadian yang seperti Mbak Sari alami nih? Itu nggak pernah sih bang, kayak baru perdana saya doang gitu. Kayak baru kali ini ngerasain kayak gini, karena dari tahun 2015-nya kakek meninggal itu, alhamdulillah nggak pernah ada kejadian apa-apa bang gitu. Jadi baru ngerasain pas tahun 2021 pas saya sakit itu. Mbak Tari, kalau untuk sosok kepala buntung yang Mbak Tari lihat, itu gimana tuh cerita detailnya tuh Mbak? Jadi tuh saya kan keluar dari kamar mandi tuh bang. Itu tuh kan yang di mimpi gue itu tuh kayak dia di depan gue pisan bang. Kayak itu pala, cuman gak ada badannya, cuma kayak tengkorak gitu. Jadi di balik kamar mandi ini bang. Jadi gue langsung kaget, akhirnya gue bangun ini udah pendarahan, udah kemana-mana gitu. Terus kalau yang keduanya itu yang sama temen-temen gue tuh, temen gue ngeliat si Lalang lihat itu dia kan, gue di kamar mandi kan ngadep sono bang. Nah itu tuh kuyangnya itu tuh di pintu, jadi dia mundar-mandirnya itu juga bener-bener sampai kita ngeliat jelas bang. Ada kali 3 kali mundar-mandir mah itu, baru kita astagfirullahaladzim gitu kan. Kayak udahlah. Dan yang gue ngeliat sama temen gue ini bang, itu kan posisi kamar mandi ngadep ke sono kan bang, itu posisi kuyangnya itu di pintu bang. Jadi itu posisi kuyang itu bener-bener deket banget, di antara 1 meteran sama gue bang. Jadi kayak bener-bener jelas gitu, temen gue juga sampai ngeliat jelas gitu dia. Mbak Sari, kalau untuk foto yang diambil oleh ayahnya Mbak Sari, itu kan ada sosok menyerupai kakek ya? Iya. Itu ada tuh fotonya? Ada bang, nanti diunjukin aja ya. Gue udah, itu pokoknya, itu fotonya bener-bener jelas bang. Di TV itu bener-bener nongol, padahal jelas-jelas kita nggak nonton TV bang. Oke, nanti gue tampilin di video nggak apa-apa ya? Iya boleh, silakan. Mbak Sari, Ya. Mbak Sari, kalau untuk saat ini kondisi Mbak Sari gimana nih? Apakah masih melakukan perawatan untuk penyembuhan sakitnya atau gimana? Alhamdulillah ya bang, baru tahun kemarin saya terakhir berobat, jadi alhamdulillah sekarang udah sembuh total gitu. Karena kalau sakit flek paru-paru ini nggak cuma sebulan 2 bulan ngobatin bang, itu tuh habis 1 tahun karena kita perlu check up gitu. Itu pun ini saya masih ngerasa napas berat bang, jadi kayak ngomong kayak rada patah-patah, kayak nggak bisa langsung gitu, karena suara juga sekarang udah beda. Pertanyaan terakhir nih Mbak Sari, untuk saat ini apakah sosok kakeknya Mbak Sari masih sering terlihat atau menampakkan diri kepada Mbak Sari? Baru tahun kemarin sih bang, itu posisi pas malam takbiran mau lebaran, itu gue sama ponakan gue lagi makan ayam sama bihun. Kan kebetulan banget bihun itu makanan kesukaannya beliau kan bang. Emang dari tahun ke tahun itu kalau orang Betawi itu selalu
nyiapin kayak kopi, makanan buat orang yang udah nggak ada kan, kayak sesajen lah ibarat kata. Tapi pas tahun itu nenek gue tuh nggak siapin bang, nenek gue lupa kalau buat siapin itu. Akhirnya gue sama ponakan gue nih duduk, terus gue ini kan posisi ruang depan, ruang tengah, kamar-kamar gitu kan. Itu posisi ruang depan sama ruang tengah itu kayak cuma 2 meter bang, kayak deket banget. Nah, gue ngeliat, gue lagi makan enak-enak nih sama berdua. Gue ngeliat ke sana bang, itu ada beliau bang. Kayak lagi duduk kayak pakai kolor juga, terus nggak pakai baju. Kayak gue, kakek, tapi gue nggak takut bang. Gue cuma pengen, gue kenapa teriak? Karena gue pengen mereka juga ngeliat gitu, apa yang gue lihat. Jadi gue teriak-teriak, kakek gitu kan. Itu ponakan gue tuh langsung kabur dia, takut. Habis itu, apa sih Ri, istighfar Ri gitu kan kata ibu gue. Akhirnya, ibu sini itu lihat gitu kan. Mana nggak ada, coba samperin gitu. Pas gue samperin bang, itu padahal cuma 2 meter, deket banget bang. Tapi pas gue udah samperin tuh udah nggak ada bang. Kayak pas udah gitu, baru nenek gue lupa siapin makanan sama minumannya kakek lu, mungkin pantesan aja dia datang atau gitu. Lu gimana sih ma gitu kan kata mamang gue. Yaudah siapin sekarang, doain dah tuh kita bareng-bareng. Akhirnya doain bareng-bareng. Jadi beliau itu kalau nampakin itu belakang-belakang ini kayak mau lebaran, mau takbiran kayak gitu. Tapi yang lihat itu cuma saya sama mamang saya bang. Tapi kalau yang lain nggak pernah dikasih lihat bang gitu. Jadi cuma gue sama mamang gue doang. Oke Mbak Tari, terima kasih banyak. Mbak Tari sudah mau mampir ke sini dan semoga Mbak Tari sehat dan pulih kembali Mbak ya. Ya amin, makasih bang. Kakeknya juga, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jonaria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur. Gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.